Yang berkaitan dengan EHDW kita bisa mulai dengan total remaja putri. Nah, ini harus hati-hati. Jadi ini hasil cleaning, eh, apa namanya? Kalau ada penjumlahan di sini, ya ada remaja putri status gizi normal dan anemia. Jadi jumlah total remaja putri ya mestinya penjumlahan itu gitu. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan maka di sini dibetulkan gitu. Jadi remaja putri dari yang status gizi normal dan anemia. Ya, jadi itu jelas itu. Kemudian calon pengantin ini tidak bisa dikoreksi manapun gitu karena ini tidak ada eh, pengecekan di yang lain. Tapi kalau total ibu hamil ini mestinya ya kondisi hamil normal sama ada kesusahan ya, ada resiko kehamilan gitu. Jadi jumlah ibu hamil ini nanti rekan-rekan sekalian kalau di desa perlu dicek jumlahnya ya total ibu hamil ya harus sesuai dengan kondisi hamil normal maupun tidak. Ada 1 juta ibu hamil, tapi ini kan hitungannya tahunan. Sementara kalau di EHDW bisa real time tadi. 4,7 juta remaja putri kalau dari IDM. Dan yang punya masalah ada artinya status anemia ya. Dari remaja putri itu ada 502.429. Memang di dalam IDM 2023 ini remaja putri ini yang punya status anemia yang 502.429 ini bisa ditelisik sampai ke level BNM address. Tapi tentu saja status anemianya itu adalah status anemia pada saat apa namanya itu pada saat dikumpulkan datanya kan. Sementara kalau di EHDW tadi kembali lagi bisa real time. Kemudian ibu hamil itu ada 1 juta, kemudian bayi 0 sampai 59 bulan ya, itu mencapai 6,4 juta. Di mana bayi yang status gizinya kurang ada 307.000, yang buruk ada 130.000, dan yang punya status stunting 373.000. Jadi, nah bayi stunting ini atau bayi sampai anak ya, karena kalau bayi lahirnya sampai 24 bulan ini ditambah sampai 59 bulan. Secara konseptual sering disebut anak itu. Nah, ini ada 373.000. Ini BNM by address kan. Karena kan apa namanya ditanyakan begitu. Tapi tetap itu tahunan. Dan kemudian jumlah keluarganya. Nah, kemudian berbagai fasilitas itu eh, ditanyakan di IDM. Nah, ini yang memang harus hati-hati. Kalau menggunakan aplikasi EHDW, kemungkinan salahnya hampir nol lah, kemungkinan salahnya. Kalaupun salah itu salahnya ya dari aplikasinya. Jadi ada kesalahan yang sistematis gitu, karena memang dari algoritma di aplikasi. Tapi kalau di dalam IDM ini memang masih harus dicek gitu, apakah jumlah dari remaja ikut pemeriksaan anemia ya ini total dari eh, ini ada yang melebihi atau tidak ya dari jumlah remaja tadi ya. Karena kemarin ditemui misalnya jumlah yang mendapatkan manfaat lebih tinggi daripada jumlah kategori itu. Misalnya yang mendapatkan manfaat itu ada 80 gitu. Padahal jumlah remaja putrinya 74 gitu. Jadi memang perlu hati-hati di sini. Jadi
Nah, itu yang kemungkinan tidak kemungkinan terjadi itu hampir kecil kalau kita menggunakan EHDW. Jadi memang ada keuntungan seperti itu. Ya, ya tentu saja bisa lebih kecil ketika menggunakan EHDW karena memang kan dilihat orang per orang dan kemudian ditelusuri bagaimana dia penggunaannya. Ya. Nah, setelah itulah kemudian ditanyakan masing-masing itu. Jadi paling tidak secara nasional kita punya bayangan seperti ini. Hasilnya hasilnya nggak terlalu bagus ya. Tapi kita perlu ketahui hasil yang tidak bagus ada di mana dan kemudian ditelusuri desa-desa di wilayah mana saja yang perlu didalami. Tapi yang menarik dari Kementerian Desa ini bahwa data ini sudah clean gitu ya, sudah sehingga bisa digunakan oleh siapapun yang memang membutuhkan untuk pengolahan, untuk analisis, untuk membangun kesehatan desa. Jadi seperti itu. Ini memperoleh data sampai level desa. Ya. Tadi disampaikan oleh Cak Itong bahwa konvergensi itu mencakup bagaimana semua layanan itu diterima warga. Jadi kalau boleh kita katakan secara teknis, sebetulnya konvergensi itu berbagai jenis layanan, ya. Kemudian dilihat berapa warga yang menerima layanan. Kalau di masa lalu cara menghitungnya itu jenis layanan terendah itu konvergensinya, ya. Tapi kalau sekarang sepertinya nggak seperti itu. Gitu. Kalau kita lihat uh, rumusnya sepertinya uh, tidak 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 demikian. Ya. Jadi di total layanan dibagi dengan total warga seperti itu. Tapi kalau layanannya banyak, kemudian berapa konvergensinya pada warga, nah itu yang dilihat apakah yang layanan terendah yang dilihat ataukah jadi rata-rata sekarang. Tapi intinya di IDM itu kita mengetahui itu dan kemudian bagaimana dengan di EHDW. Kalau kita lihat di dalam EHDW ini kan memang uh, akan muncul di bagian depannya kan konvergensi stunting dan backup status ya. Jadi uh, nilainya terlalu merah di sini karena memang datanya masih sedikit sih kalau kalau menurut kami sih gitu. Tapi ada kecenderungan ya desa-desa yang uh, terkoneksi, desa-desa di mana KPM-nya giat gitu, dia akan lebih banyak terisi gitu. Sehingga usul saya nih, saya hitung kerabat desa sekalian, ya kita mengisi di level terbawah kita. Misalnya level RT. Kemudian yang kedua kalau RT-nya sudah bisa terpenuhi, naik ke RW atau dusun gitu. Kemudian naik ke desa. Kenapa begitu? Karena uh, semua pengumpulan data yang sifatnya itu by name by address itu dan dikumpulkan sebagai suatu sensus ya. Sebetulnya ini registrasi karena yang mengumpulkan bukan orang luar tapi kita sendiri. Jadi secara teknis sering disebut sebagai registrasi. Kalau sensus itu berarti orang luar yang mengumpulkan. Tapi jenis datanya sama, yaitu keseluruhan data warga. Enaknya data yang bisa terkoneksi sampai ke level bawah. Saya belum belum apa namanya, mestinya di dalamnya ada data alamat RT misalnya. Tapi kalau ini satu RT lengkap, dijamin bahwa kita bisa mengatakan, oh ini RT saya ini kalau ada masalah berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, maka akan sangat cepat diketahui,
kemudian sangat cepat diketahui ada masalah gitu, kemudian sangat cepat diketahui masalahnya apa, ya, sehingga penanganannya juga menjadi sangat cepat. Jadi eh, penggunaan secara praktis EHDW itu kalau kita sampai pada komunitas yang bisa dikelola. Jadi misalnya kita nggak bisa mengelola sampai sedesa kondisi saat ini misalnya. Tapi ada RT yang ketua RT-nya, pengurusnya, warganya juga itu sangat sangat bersemangat untuk memperbaiki diri dan masyarakatnya dengan pengisian secara teratur EHDW, ya. Maka ya bisa langsung digunakan praktis itu. Jadi kalau ada anak gizi buruk, berapa kasusnya, kemudian kita tahu siapa anak yang gizi buruk, kemudian kita bareng-bareng pakai kas RT atau mungkin gotong royong selama beberapa minggu untuk membantu anak gizi buruk, gizi kurang seperti itu, ya jalan. Jadi ini yang menarik dari EHDW itu bisa digunakan cara praktis ini, Kak Etong. Sebetulnya itu juga sih apa namanya SDG desa itu juga gunanya digunakan secara praktis seperti itu. Kemudian apa namanya kami juga menggunakan daily report pendamping desa untuk melihat kegunaan praktis. Nah, di sini satu RT diketahui, kemudian mungkin naik ke RW, ke dusun gitu. Kemudian kalau semua sudah aktif mengisi, akan naik ke desa. Jadi kalau istilah Menteri Desa, Gus Salim, ini bagian dari pembangunan desa pada level mikro. Kenapa pada level mikro? Ya karena pakai RT pun sudah berbasis data. Gitu. Pakai RW berbasis data juga. Apalagi kalau nanti lengkap sampai ke desa. Jadi uh, memang butuh upaya kan untuk selalu mengisi setiap hari. Dan semua upaya itu ya selalu susah di awal ya. Tapi kalau sudah jadi apa namanya itu kebiasaan, tentu saja tidak akan susah. Jadi polanya adalah pola pemberdayaannya adalah membiasakan gitu. Jadi mengajak, membiasakan. Apakah butuh waktu yang lama? Ya tidak mestinya. Ya. Karena begini, ini pengalaman di kantor. Gitu. Jadi ada pola piket harian untuk mengecek apa namanya itu ruangan-ruangan. Apakah wifi-nya pada hari ini turun atau tidak? Pengecekan dan itu uh, pengecekannya juga jumlah orangnya tidak sedikit ya. Pengecekannya juga tidak terlalu sulit karena dia hanya mengecek beberapa ruangan saja. Nah, mungkin salah satu caranya ya ada yang selalu mengecek di tiap RT kalau sudah ada anaknya gitu atau ibunya yang masuk ke dalam data gitu, ada pengecekan tiap hari sekedar bertanya bagaimana kondisinya, sudah ini apa belum ya. Layanan-layanan yang ada di dalam EHDW ditanyakan kepada mereka. Sudah ini atau belum, cuma gitu aja. Tidak butuh waktu lama. Kalau di uh, kami juga ada apa namanya itu pengecekan aplikasi misalnya. Itu bahkan kami melakukan pengecekan sendiri tiap hari gitu, untuk ngecek apakah aplikasinya sedang ada masalah atau tidak. Ya butuh waktu tidak sampai 1 jam untuk ngecek. Kecuali kalau sedang ada masalah gitu ya baru butuh waktu yang lebih lama. Kira-kira sehari-hari yang perlu dilakukan memang seperti itu. Pengecekan, kemudian kalau perlu ada penambahan atau ada perubahan terhadap data dan kemudian dimasukkan. Kalau dilihat di sini kan karena ini nasional ya, ini kan memang sangat
sangat kecil gitu ya, karena nasional gitu. Jadi kalau kalau tidak diisi ya akan menjadi apa namanya itu, ya kecil terus gitu. Tapi meskipun kecil, misalnya di sini ya, meskipun jumlahnya masih sedikit, tapi kalau itu full seluruh seluruh keluarga di satu RT, itu datanya tetap berguna untuk RT itu. Sementara kalau kalau kita mengejar full nasional tapi bolong-bolong ya malah nggak berguna. Makanya yang penting itu sensusnya itu berjalan. Dan ini kan pengecekan harian gitu. Jadi kalau kita lihat di sini eh, anak yang gizi kurang, gizi buruk, stunting, itu kan di satu RT tinggal ditanyakan bagaimana kondisi pada pagi hari ini, atau kemudian pada siang atau sorenya. Minimal misalnya sehari kita tanya sekali. Kalau waktunya tidak memungkinkan, misalnya per dua dua kali seminggu, ya ya memang harus apa namanya membiasakan untuk menanyakan itu. Penting ini bisa mengetahui tentang kondisi yang normal, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting ini pengetahuan pertama gitu. Tapi berikutnya adalah bagaimana mengecek setiap hari. Ini polanya juga mirip dengan pola nasional kan. Jadi yang normal pasti banyak. Yang gizi kurang eh, di antara tiga kategori ini, yang gizi kurang dengan stunting itu relatif lebih tinggi daripada gizi buruk. Belum tahu ini kenapa bisa begitu ya. Artinya kan tadinya kan kita pikir gizi stunting itu efek dari gizi buruk yang paling buruk. Tapi ini kalau kita lihat pola nasional juga sama. Gizi kurang tinggi, gizi buruk rendah, stunting tinggi lagi. Kemudian remaja putri yang kena anemia, itu kan itu bisa ditanya juga. Harus minum pil anemia itu berapa berapa kali? Kalau harus harus apa namanya itu harus tersedia. Berarti dana desa digunakan untuk menyediakan pil anemia. Sekian orang harus minum selama berapa hari, harus berapa kali begitu. Kita sudah bisa mengetahui dalam setahun itu kemungkinan dibutuhkan pil anemia itu berapa butir. Jadi eh, digunakan itu untuk perencanaan. Kemudian ibu hamil dan nifas. Ini juga sama ini kalau punya resiko untuk resiko tinggi dan kekurangan apa namanya itu gizinya ini KIK-nya itu. Ya kita perlu lihat apakah harus harian ataukah harus mingguan, itu kan tergantung pada bulan kehamilan dan sebagainya. Jadi di uh, bisa ditanyakan ke bidannya gitu. Tapi penting untuk sekedar bertanya, dan kemudian karena bertanya kita bisa mengisi EHDW itu. Kemudian calon pengantin, nah ini paling mudah ya diperdeskan supaya semua calon pengantin otomatis melalui layanan penyuluhan dulu dan sebagainya. Ya kan uh, tidak terlalu sulit untuk dilakukan begitu, sehingga bisa ketemu total skor. Gitu sih Caitong. Jadi usul apa namanya? Mungkin di lapangan itu penting kita yang tadi itu, bahwa kita mengisi secara detail, kemudian memperbaiki secara rutin, dan karena ini fasilitas aplikasi yang real time, tapi dia otomatis mengolah di satu wilayah gitu. Itu kalau kita bisa membereskan satu RT sudah pasti itu. RT itu akan termonitor kesehatan eh, bayi, ibu dan anak itu. Langsung termonitor satu RT setiap hari. Pemonitornya siapa? Ya yang bisa melihat aplikasi itu tentu saja. KPM-nya atau admin desanya. Jadi ini kalau apa namanya? Ya ini
bagian dari pembangunan level mikro. Dan kalau dulu sering disebut uh, start small, membuat statistik yang paling kecil untuk memberikan contoh sebetulnya kalau dulu gitu. Tapi ini bukan sekedar contoh, ini bisa langsung dipraktekkan. Jadi satu RT, kalau bisa lebih, kemudian naik ke sampai dusun, kemudian baru sampai ke desa. Praktis ini, saya hitung kalau menurut kami sih ya, praktis untuk digunakan meskipun ya karena memang ini proyeknya starting gitu ya, jadi dia ada di sana gitu. Untuk kesehatan yang lebih lengkap mungkin jadi lebih menarik karena kalau kita ketahui orang sakit tertentu itu lebih mudah. Kalau bayangan bayangan kami gitu kemarin ketika apa namanya itu eh, kartu identitas secara elektronik sudah dijalankan di Kementerian Dalam Negeri gitu. Dan kalau kita bisa berbagi pakai data itu gitu, maka semua kasus, terutama kalau di sini kan di desa, berarti rekap dari masing-masing orang itu boleh terkoneksi juga dengan ID, dengan nick-nya itu, dan kemudian ketika dia masuk rumah sakit atau puskesmas atau apapun, ketika ibu akan melahirkan itu dimanapun dia, ya, kebetulan ada di tempat manapun itu uh, tenaga kesehatan bisa mengecek jalur atau alur atau ya pengalaman dia selama hamil gitu sampai kemudian siap lahir itu dimanapun gitu ya. Dengan menggunakan uh, NIK elektronik yang sudah di uh, yang sudah di launching oleh Kemendagri gitu. Jadi memang NIK elektronik itu ya enaknya kita semua kemarin juga disampaikan ya. Hampir semua basis data PNM by address itu uh, kunci untuk membedakan data yang satu dengan yang lain itu memang NIK. Gitu. Jadi kalau sudah berbasis elektronik tinggal gabungin aja sebetulnya semua data yang ada itu. Dengan demikian maka bisa diketahui riwayat dari uh, ibu yang sedang hamil misalnya atau anak yang mau tumbuh gitu dimanapun dia berada gitu sehingga kemungkinan untuk apa namanya itu melahirkan dengan sehat itu peluangnya bisa tinggi. Jadi itu untuk pengembangan aplikasinya Cak Itong untuk bisa digunakan berbagai paket dengan yang lain. Kiranya sih kayak gitu Cak Itong. Maaf, jadi Cak Itongnya belum menyampaikan sebagai orang yang mengetahui banget mengenai dan punya konsentrasi ya, terhadap EHDW, stunting dan kesehatan. Silakan.